Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya menyertai hati dan pikiran saudara-saudari sekalian di dalam Yesus Kristus. Amin. Salam, saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus. Firman Tuhan yang menjadi khotbah pada Minggu tanggal 5 Februari 2023 tertulis di dalam Yakobus pasal yang pertama, ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-25. Demikian pembacaan firman Tuhan. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi, atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara yang terkasih, saat divonis menderita leukemia, Ira yang berusia 24 tahun langsung dihinggapi bayang-bayang kematian. Untung saja ia memiliki keluarga dan teman-teman yang selalu mendukung dan mendoakannya. Ira pun memutuskan untuk terus memperjuangkan hidupnya. Alih-alih berputus asa dan kecewa kepada Tuhan atas nasibnya, ia memperhatikan kata-kata dokter dan mempercayai janji Tuhan atas hidupnya. Ia meyakini seperti perkataan firman yang terselip dalam doa-doa orang tuanya dan juga yang lainnya, bahwa oleh bilur-bilur Tuhan Yesus ia sudah sembuh. Meski kenyataannya semakin hari ia semakin lemah, tetapi Ira tidak menyerah. Ketika hari-harinya semakin dipenuhi dengan opname dan kemoterapi, Ira tetap optimis bahwa penyakitnya dapat dan sudah dikalahkan oleh kuasa Tuhan. Seiring waktu, semakin banyak firman Tuhan yang Ira ketahui. Ira pun mendalami dan memperkatakannya setiap ada kesempatan. Bukan hanya itu, tema yang didapatkan oleh Ira juga Ira praktikkan. Tanpa dia sadari, mujizat Tuhan mulai terjadi. Perlahan, kondisi Ira dan kondisi tubuhnya semakin membaik. 2 tahun kemudian, dokter menyatakan bahwa Ira sudah sembuh dan tidak perlu lagi minum obat-obatan. Perjuangan tidak semudah perkataan, bertindak tidak segampang menasehati. Ahli pengobatan mempunyai beribu-ribu teori, tetapi hanya pasien yang bertindak sesuai anjuran dokter yang memperoleh kesembuhan. Tidak cukup mengiyakan dan mempercayai, tetapi mempraktikkan nasihat medis. Sama halnya dengan firman Tuhan yang sudah diberitakan sejak lama. Jangan sampai kita menjadi seperti ahli Taurat, orang-orang Farisi dan Saduki yang hanya mendengar dan menghafal isi kitab Taurat, tetapi mereka tidak mendapat bagian dalam perkenanan Allah. Tuhan menghendaki kita bukan hanya mendengar firman-Nya, tetapi melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah. Ketika kita menunjukkan kesungguhan kita untuk mau mengubah diri dan keadaan kita, tentu Tuhan tidak akan diam saja. Dengan kasih setia Tuhan, Ia akan mencurahkan segala sesuatu yang Ia akan berikan terbaik kepada kita, sehingga kita pun dapat mengalami transformasi dalam kesehatan dan juga segala bidang kehidupan kita. Saudara yang terkasih, dalam suratnya untuk 12 suku di perantauan,
Yakobus mengingatkan mereka supaya mereka cepat mendengar tetapi lambat dalam berbicara, membuang yang kotor dan jahat dari kehidupan mereka, menjadi pelaku firman, taat kepada hukum yang memerdekakan, mengekang lidah, dan tulus dalam beribadah. Dalam ayat 22, Yakobus mengingatkan agar tidak sekedar menjadi pendengar firman, sekalipun terlihat seperti suatu pernyataan yang sederhana. Kalimat ini banyak sekali berisi hikmat. Sebenarnya, inti persoalan yang sangat lazim terjadi di tengah-tengah jemaat adalah hal mendengar. Gereja tidak kekurangan orang yang mau mendengarkan khotbah. Kita semua senang mendengarkan khotbah. Setiap kali kita mendengar akan adanya pengkhotbah terkenal yang akan tampil di suatu tempat, kita tidak akan ragu pergi ke tempat itu. Apakah semangat untuk mendengarkan khotbah ini membuktikan bahwa kita sangat giat, bahwa kita sangat mengasihi firman Allah? Tidak selalu. Yakobus memberitahu kita bahwa agama dan semangat yang sejati terwujud di dalam tindakan mendengar dan menjalankan firman, bukan hanya sekadar mendengar saja. Perhatikanlah ayat 22 baik-baik. Yakobus tidak menyangkal arti pentingnya dari mendengarkan firman. Sebaliknya, mendengarkan firman itu merupakan syarat untuk dapat melakukan firman. Saya pernah mendengar ada banyak orang Kristen yang berkata, "Kami tidak mau mendengarkan terlalu banyak prinsip-prinsip ajaran. Semua pengetahuan ini hanya akan menjadikan kami orang-orang Farisi. Kami tidak mau membuang banyak waktu untuk belajar Alkitab. Yang kami perlukan hanyalah kasih." Karena mereka tidak mau peduli pada pendalaman Alkitab, saya tidak paham dengan standar apa mereka akan mengukur kasih itu. Saya khawatir kalau kasih mereka itu hanya didasari oleh pemahaman mereka sendiri saja, bukan sesuatu yang alkitabiah. Mereka juga tidak akan mampu mentaati kehendak Allah karena pemahaman dan pengetahuan mereka akan firman sangatlah sedikit. Jika kita meremehkan arti dari pentingnya firman dan menjalankan berdasarkan pemahaman kita sendiri, maka kita akan benar-benar menjadi orang yang mengandalkan amal baik dalam keselamatan. Mengapa ada orang Kristen yang merasa bahwa belajar firman itu tidak penting? Mengapa mereka sampai berpikir sejauh itu? Mungkin karena kurangnya pengajaran yang memadai. Yakobus tidak mengatakan bahwa mendengarkan firman itu tidak penting. Dia berkata, bukan hanya pendengar saja. Persoalan yang sedang Yakobus bahas adalah ada orang yang mendengarkan firman kemudian melupakannya. Mendengarkan firman itu sangatlah penting. Yesus di dalam ajarannya juga selalu mendesak kita supaya mendengar. Mari kita lihat Lukas 8 ayat 18. Di sini Yesus tidak sekedar menekankan makna penting dari mendengar, namun yang lebih penting lagi adalah sikap hati kita di saat mendengar itu. Dari sini kita dapat melihat bahwa keprihatinan Yakobus sama dengan keprihatinan Yesus. Malahan persoalan utama kita di zaman sekarang ini bukan sekedar kegemaran mendengar tanpa melakukan firman, melainkan justru tidak adanya minat untuk mendengarkan firman. Jadi persoalan kita ini malah jauh lebih parah daripada persoalan yang sedang dibahas oleh Yakobus. Yakobus menyuruh kita untuk tidak sekedar menjadi pendengar, tetapi Yakobus juga tidak berkata bahwa mendengarkan firman itu tidak penting.
pokok masalah yang ingin ditangani oleh Yakobus adalah banyak orang yang suka mendengarkan khotbah, akan tetapi mereka tidak mempraktekkan apa yang telah mereka dengarkan, karena begitu cepat mereka melupakannya. Dia menyebut fenomena ini dengan istilah menipu diri sendiri. Orang Kristen semacam ini sebenarnya sedang menipu diri mereka sendiri. Mengapa begitu penting menjadi pendengar sekaligus pelaku firman? Yakobus mengajukan sebuah perumpamaan tentang seseorang yang sedang bercermin. Hal pertama yang kita suka lakukan setiap pagi di saat kita bangun tidur atau sebelum kita melangkah keluar dari rumah adalah bercermin. Mengapa kita ingin bercermin dulu? Kita berharap dengan bercermin untuk bisa melihat apakah penampilan kita masih perlu dirapikan sebelum kita keluar dari rumah, agar kita tidak ditertawai orang karena terlihat aneh. Salah satu manfaat utama dari cermin adalah membantu kita menjaga penampilan tetap baik. Coba pikirkan akibat buruk yang akan timbul jika di dunia ini tidak ada cermin, tidak ada air, tidak ada kaca atau logam yang bisa memantulkan bayangan kita. Yang akan kita lihat setiap hari adalah kejorokan dan keburukan orang lain. Yang lebih parah lagi adalah kita juga tidak dapat melihat kejorokan dan keburukan kita sendiri. Tanpa cermin, kita tidak akan bisa menjaga penampilan kita. Demikianlah Yakobus ingin memberitahu kita bahwa firman seperti cermin yang dapat dipakai untuk membantu kita menjaga kebersihan batin kita. Dengan cara apa kita dapat menyingkirkan semua kekotoran dan kejahatan itu? Dengan cara dan ukuran apa kita bisa memastikan apakah yang kotor dan yang jahat itu? Saudara yang terkasih, firman Allah adalah standar bagi moralitas. Firman Allah memiliki fungsi sama seperti cermin yang membuat kita tahu apa yang benar dan yang kudus, dan apa yang kotor serta jahat. Firman Allah bisa membantu kita hidup dalam kekudusan. Jika kita memiliki sikap hati yang benar terhadap firman Allah, maka firman Allah akan berfungsi seperti cermin yang mampu mengubah segenap kehidupan kita, membuat kita meninggalkan kekotoran dan kejahatan dan menjadi orang merdeka. Itu sebabnya mengapa di dalam ayat 25 Yakobus juga menyebut firman Allah sebagai hukum yang memerdekakan orang. Karena firman Allah dapat memerdekakan seseorang dari belenggu dosa dan menjadi orang yang benar. Lalu bagaimana caranya kita bisa mengalami kuasa keselamatan dari firman Allah? Langkah pertama adalah kita harus serius menyimak firman itu. Inilah hal yang disampaikan oleh ayat 25, yaitu meneliti hukum Allah. Orang yang tidak serius menyimak firman tidak akan dapat mengalami kuasa yang mengubah hidup. Seperti yang dikatakan oleh Yakobus, orang ini seperti orang yang sedang bercermin, dalam sekejap dia sudah lupa bagaimana rupanya. Cermin itu tidak bermanfaat apa-apa bagi dia. Demikian pula, jika hati kita tidak serius pada firman, maka kita tidak akan menyimak dengan teliti, dan akibatnya kita akan segera lupa pada apa yang telah kita dengar. Oleh karena itu, kesigapan dalam menyimak dan meneliti firman adalah sikap hati yang sangat penting. Yakobus menyebut firman hukum yang sempurna. Hukum Allah itu sempurna. Hukum yang sempurna ini ada dalam Kristus.
Hukum Kristus memerdekakan. Firman itu memiliki kuasa. Kuasa untuk memerdekakan kita dari ikatan-ikatan dosa, ketakutan, rasa bersalah, dan takut akan kematian. Kita dimerdekakan untuk hidup bagi Kristus dan melakukan tujuan kita diciptakan, yaitu melayani Allah. Setiap minggu, orang Kristen beribadah ke gereja dan mendengar pemberitaan firman. Setiap hari kita berdoa dan membaca Alkitab. Bahkan sebagian kita belajar firman lebih serius lagi melalui buku, seminar, sekolah teologi, dan sebagainya. Namun satu tantangan terbesar bagi orang Kristen bukanlah masalah belajar dan mendengar, tetapi adalah masalah ketaatan atas firman. Tanpa melakukan apa yang kita percayai, hidup kita tidak akan diubah. Firman mengubah pikiran, hati, karakter, dan hidup kita. Ketika kita melakukan firman, maka firman itu akan lebih tertanam dalam jiwa kita. Kita bisa tahu firman dalam pikiran kita dan tahu apa yang harus kita lakukan. Tapi sebelum kita melakukan, firman itu tidak betul-betul berakar dalam hidup kita. Ketaatan melakukan firman menjadikan firman itu nyata. Kita perlu mendengar firman sebagai permulaan. Kita mungkin berpikir telah mendapatkan manfaat dari mendengarkan firman, tapi sebenarnya mereka kehilangan kesempatan mendapatkan berkat dari Tuhan untuk melakukannya. Mendengar firman dan tidak melakukan membawa kepada penipuan diri sendiri. Sebaliknya, mendengar firman dan melakukannya membawa berkat bagi kita. Hanya dengan melakukan firman, maka hidup kita mengalami transformasi. Banyak di antara kita mengaku mencintai firman. Banyak di antara kita sudah membaca seluruh isi Alkitab, bahkan berkali-kali. Kita banyak hafal ayat-ayat Alkitab. Cinta kita kepada Alkitab dapat sungguh-sungguh diukur dari hidup kita. Bagaimana kita mengasihi keluarga, mengampuni orang yang menyakiti, berapa banyak kita memberi, berapa banyak waktu kita berdoa untuk sesama dan yang terhilang, dan sebagainya dan sebagainya. Hidup kita, sikap, perkataan, keputusan, perbuatan harus mengkhotbahkan iman kita. Sebab melakukan dan bertindak itu melampaui kata-kata. Tuhan Yesus memberkati. Amin.